Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Miss YN Channel. Tapi sebelum kalian nonton videoku ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment, serta share ke media sosial kalian agar aku makin semangat dan makin berkembang menceritakan informasi-informasi seputar BMI di Singapura. Selamat menonton. Jadi guys, aku mau cerita pengalamanku waktu pertama kali ke Singapura. Prosesnya itu sangat cepat gitu ya. Aku itu nggak ada niatan sama sekali untuk bekerja di sini. Nanti aku akan bercerita kenapa sih aku bisa nekat ke sini gitu. Padahal di Indonesia aku ada pekerjaan gitu. Aku waktu itu tanggal Oktober, waktu itu aku masih bilang sama suami, aku pengen keluar negeri, aku pengen sukses, aku pengen ngonten. Aku bilang bener, aku bilang pengen konten, tapi aku bercanda, nggak serius. Kata suami, emang kamu bisa lah gitu. Akhirnya entah kenapa aku nyari di Google gitu lowongan TKI ke berbagai negara gitu. Aku coba salah satu chat PJTKI, udah sampai 3 aku chat PJTKI. Akhirnya aku udah ada yang pergi ke Depok, kemudian yang di Bekasi, dan yang nyantol ternyata yang di Jawa. Aku pergi ke Tulung Agung guys untuk mendaftar sebagai TKI, tapi sebelumnya aku di chat dulu, aku mau pergi jadi TKI gini. Terus kata pihak PT-nya, tidak mudah untuk menjadi TKI, kamu sanggup bla 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 bla. Iya, aku sanggup, aku gitu. Akhirnya dengan itu aku chat apa saja keperluannya. Ternyata kan yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, KTP, ijazah dan lain sebagainya. Akhirnya aku minta izin suami semuanya, dan di tanggal 26 aku diwawancara oleh majikanku. Kemudian job aku adalah jaga ama, kemudian di rumah ada 2 orang, 3 sama aku berarti. Akhirnya aku setelah wawancara itu aku nggak mikir sih mau ngambil apa enggak, seperti yang sudah saya sampaikan di video kemarin bahwa itu sama sekali tidak wawancara aku sama sekali, cuman tetap muka doang udah. Akhirnya setelah itu sorenya jam 4 aku diwawancara, 7-nya datang job di WA sama agensi di Indonesia bahwa kamu udah fix diambil, kamu sudah di ACC dan job kamu sudah turun. Nah, aku bengong dong karena aku nggak ada wawancara sama sekali. Ya udah, akhirnya lanjut dari situ aku pergilah ke Tulung Agung, tapi Oktober itu masih proses. Kapan ke Tulung Agung nanti katanya. Aku pergi ke Tulung Agung tanggal 19 November. 19 November, sorry 15 aku naik kereta waktu itu. Naik kereta tujuan mana ya, aku lupa. Pokoknya aku naik kereta dari Senen itu jam 5 sore sampai ke Tulung Agung itu jam 7 lebih pagi. Akhirnya aku proses di situ, aku sampai hari Senin pagi. Kemudian aku agak menggigil demam gitu karena perjalananku capek kan, terus pilek. Akhirnya tadinya aku mau langsung pasporan tapi ditunda. Akhirnya besoknya hari Selasa aku langsung medikal. Di medikal aku dinyatakan sehat. Kemudian hari Rabunya aku pasporan. Nah, selama proses pasporan itu aku menunggu turun SHN namanya, visa lah ya, visa. Nah, kemudian tanggal
17 Desember aku cuma 1 bulan di PT, dan itu pun enak sekali, aku difasilitasi semuanya, tidak seperti pada umumnya kita benar-benar nggak disuruh ngapa-ngapain, cuma diem-diem aja gitu, main TikTok, karena kan ada wifi juga. Tanggal 18 aku 17 aku bertolak dari Surabaya, kemudian ke Jakarta yang sudah aku ceritakan di video sebelumnya. Aku pakai Lion Star, Lion Air, Lion Star kayak plastik. Kemudian dari Jakarta aku terbang ke Singapura pakai Jetstar jam 10, sampai Singapura tuh jam 12 melalui proses yang sangat panjang karena itu masih musim Covid kan saat itu. Aku tes PCR lagi di bandara Changi itu, kemudian melalui proses beberapa pintu yang aku ceritakan sudah di video sebelumnya. Dari situ aku di karantina setelah selesai di semua urus dokumen semuanya sudah lengkap, di proses di imigrasi. Aku di karantina di hotel 7 hari. Kemudian setelah 7 hari aku barulah medical ulang, dinyatakan negatif atau positif dari COVID. Setelah medical ulang aku PAP, jadi itu pembekalan untuk kita yang non yang baru. PAP itu seharian dari jam 6 sampai jam 5 sore, pokoknya seharian. Dari situ aku nggak langsung diambil majikan guys, aku masih nunggu di rumah agency 2 hari. Jadi aku PAP itu hari Selasa, Rabu, Kamis masih di stay di situ. Kamis sore jam 4 baru aku diambil majikan. Job aku kan jaga ya guys. Waktu pertama kali masuk datang ke rumah majikan, awalnya sih baik, aku bilang ya Allah baik sekali gitu kan namanya. Tapi kalian harus tahu kalau jaga nenek-nenek atau lansia itu Masya Allah harus banyak istighfar guys. Jadi kalau nyuruh itu waktu pertama-tama, tapi ya sekarang udah biasa, kalau nyuruh itu dibentak-bentak. Aku sempet nangis, cuman aku biasa aja lah, udah cuekin aja lah, udah amat gitu kan. Sampai aku bertahan 4 bulan sekarang. Masuk ke rumah majikan, jaga amal, aku santai sekali. Jam 7 baru mulai start kerja, kemudian jam 9 aku rehat sampai jam 11 masak buat dia. Kemudian setelah jam 11 sampai jam 1 aku rehat kerjaan, jam 11 sampai jam 12 masak beres-beres. Kemudian jam 1 start lagi sampai jam 2 aku rehat lagi dan masak lagi. Jam 5 sore itu betul-betul ada di kontrak, aku tetap menjaga dia walaupun di rumah itu ada akong, tapi akong tidak merupakan bagian job aku tidak masak buat mereka. Aku hanya benar-benar tok jaga amaku. Paling pekerjaanku hanya jemur baju, cuci baju kan sudah pakai mesin, jemur baju, kemudian ngepel, nyapu begitu dan beres-beres. Udah, karena rumahnya kecil sekali guys, ini kecil banget, ini ada di apartemen ya, jadi ini ada di lantai 11, rumahnya kecil, lebih kecil daripada rumah aku. Maaf ya guys, memang kenyataannya seperti itu. Jadi memang rumahnya kecil, tapi tidak semua rumah di apartemen itu kecil. Ada ya, temanku yang dapat job di apartemen juga rumahnya besar sekali, satu lantai itu satu rumah. Kalau aku enggak, satu lantai itu ada beberapa rumah. Jadi bersyukur sekali aku mendapatkan pekerjaan di sini, santai, tidak banyak macam-macam, benar-benar. Kalau Chinese New Year's guys, kalau yang lain kan sibuk banget ya, masak, siapin apa aku enggak, cuman masak jadi udah makan gitu aja. Jadi aku sangat bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku sudah ditempatkan di pekerjaan di sini dan aku nyaman. Baru 1 bulan aku show off coba, kan aku bingung kan, takutnya kamu boring di rumah, jadi aku harus jalan-jalan ekspor
Singapura. Ada senangnya ada enggaknya. Senangnya asik aku bisa keluar, nggak senangnya belum dapat uang. Tapi nggak apa-apa guys, itu sedikit cerita dari aku. Jika kalian yang mau pergi ke Singapura dengan proses yang sama seperti aku, boleh kalian komen, kemudian nanti kita japri. Itu saja cerita aku mengenai pengalamanku kerja di Singapura. Next aku akan menceritakan berbagai informasi lainnya seputar BNI di Singapura. Tonton terus, jangan sampai ketinggalan channel-channel aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.